Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Keluarga Kristen dan Krisis Ekonomi. 2 Timotius 3 ayat 1-2 menuliskan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang sudah kita baca tadi ini memiliki arti bahwa keadaan akhir zaman ini sangat sukar, di mana kejahatan baik secara fisik maupun lewat media sosial makin marak, keamanan tidak terjamin, keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Dan semua itu disebabkan oleh karakter buruk manusia yang mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, tidak peduli agama. Dan keadaan yang sukar ini akan makin memperburuk karakter manusia, sehingga sifat egoisme makin subur, kejahatan dan kekejaman makin sadis, di mana orang-orang makin sibuk bekerja dan akibatnya makin jauh dari kehidupan rohani yang sehat. Keadaan ini akan dialami oleh semua manusia, termasuk keluarga-keluarga Kristen. Artinya semua orang diperhadapkan pada tantangan yang sama, khususnya di mana keadaan ekonomi dunia yang makin buruk, di mana penurunan daya beli masyarakat, akibatnya pemasukan berkurang, tetapi pengeluaran bertambah karena harus tetap mengeluarkan untuk biaya hidup yang makin tinggi. Ada kebutuhan konsumsi, biaya kesehatan, pendidikan anak yang semakin tahun akan semakin bertambah tinggi. Tantangan ini harus disikapi. Bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi kesulitan ini sangatlah penting. Mari kita sama-sama belajar bagaimana menyikapinya. Yang pertama adalah, mari kita memegang prinsip bahwa uang adalah milik Tuhan. Uang itu adalah milik Allah. Ini adalah prinsip yang paling dasar. Jika prinsip ini kita bisa pahami, kita yakini, dan kita ikuti, maka mudah diarahkan kepada prinsip keuangan yang lain. Sikap kita dalam keuangan akan benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya uang yang milik Tuhan, bahkan seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, di situ sudah dituliskan bahwa kita ini bukan milik diri kita sendiri, karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk kita bisa bekerja dan mendapatkan kekayaan. Jika uang milik Tuhan, berarti Tuhanlah yang berhak mengatur, sedangkan kita ini hanyalah bendahara atau pengelola. Artinya kita ini bukan tuan. Pemiliknya adalah Tuhan. Kita hanyalah bendaharanya. Kita tidak boleh menjadi tuan atas mamon atau uang, karena kita tidak akan sanggup menjadi tuan. Yang ada adalah kita akan dikuasai oleh uang, apalagi setelah kita merasakan bagaimana nikmatnya uang itu. Kita bukan tuan atas uang. Artinya kita tidak boleh mengatur sesuai kehendak kita. Jika uang itu adalah milik Tuhan dan kita hanya bendaharanya, jadi yang seharusnya mengatur itu adalah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sikap kita terhadap uang, itulah barometer kerohanian kita. Lalu yang kedua, prinsip yang harus kita pegang adalah jangan menjadikan uang sebagai Tuhan atau pusat hidup kita. Jangan menjadikan uang ini sebagai segalanya atau sebagai sumber kebahagiaan. Sadarilah bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Uang bisa menjadi kawan yang baik, tetapi bisa juga menjadi tuan yang sangat bengis. Jika uang sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang materialistis, orang yang sangat mementingkan hal-hal materi dalam hidupnya.
Jika uang menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan takut menjadi miskin. Akhirnya kita menjadi kikir. Artinya kita tidak suka memberi dan menjadi raja yang tidak memiliki belas kasihan, tidak gampang tersentuh oleh penderitaan orang. Dan jika uang menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan bekerja dengan keras, sibuk bekerja, dan yang terjadi adalah makin jauh dari kehidupan rohani yang sehat. Boleh saja bekerja dengan giat itu sangat boleh dan harus, tetapi jangan lupa dengan kehidupan rohani yang sehat. Dan terkadang orang-orang yang sudah sangat sibuk bekerja, hubungan keluarga pun akan menjadi terganggu dan rapuh karena tidak punya waktu dengan keluarga mereka. Mereka habiskan waktu untuk bekerja. Dan yang ketiga, cara menyikapi kesulitan di akhir zaman ini adalah bijaksana dalam mengelola uang. Dalam keadaan ekonomi yang seperti sekarang ini yang tidak baik-baik saja, sangat perlu kita mengelola keuangan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Prinsip Alkitab yang harus menjadi landasan untuk mengelola keuangan adalah yang pertama, mengubah gaya dan pola hidup. Artinya, kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan keadaan. Jangan boros, tapi juga jangan terlalu pelit. Yang kedua adalah atur prioritas dengan bijaksana. Yang ketiga, belajar untuk menabung untuk masa depan dan kebutuhan yang sangat penting. Kemudian, berilah persembahan seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Dan yang terakhir adalah membantu orang yang membutuhkan. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan kita harus memberikan dengan bijaksana. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menyikapi keadaan yang semakin sulit ini adalah tetap jadikan Yesus sebagai Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dituliskan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jika sebagai bendahara Tuhan kita bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, maka Tuhan juga akan bertanggung jawab memelihara kita. Oleh sebab itu, tetap jadikan Yesus sebagai Tuhan. Tetap jadikan Tuhan sebagai Tuan bagi uang yang kita miliki saat ini. Ingat bahwa kita hanya bendahara, kita bukan Tuan. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 menuliskan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Biarlah renungan pada pagi hari ini menguatkan setiap kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin sedang kita alami ataupun kesulitan-kesulitan yang akan terjadi ke depannya nanti. Biarlah firman Tuhan ini bisa melekat dalam hati kita, bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan bisa menguatkan setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.